Pagi anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran agama kita di kelas 5. Hari ini Senin 3 Agustus 2020. Nah, kita akan mempelajari tema Allah mengutus Yosua. Ya, kemarin anak-anak sudah sempat membahas ya di tema Allah mengutus Yosua. Jadi dalam kitab Yosua, ya, kitab Yosua yang akan kita pelajari seperti yang Ibu Yeni katakan bahwa di pertemuan ini kita akan membahas kitab Yosua pasal 1 hingga pasalnya yang ke-24 ya. Kita akan membahas tentang Yosua. Nah, di dalam kitab Yosua ini kita akan belajar bagaimana menceritakan tentang bangsa Israel memasuki dan menduduki tanah Kanaan. Juga di dalam kitab Yosua ini ya, kita akan belajar, kita akan tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang setia pada janjinya. Kemarin Ibu Yeni sudah bilang bahwa Allah yang setia kepada janjinya itu, janji itu dimulai dari Abraham. Dari Abraham kemudian berlanjut kepada Ishak, anak daripada Abraham, diteruskan kepada cucunya yang bernama Yakub, kemudian dilanjutkan kepada Yusuf, Yehuda, hingga akhirnya kepada Musa dan diteruskan kepada Yosua. Bayangkan saja dari Abraham sampai kepada Yosua itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Sampai berapa generasi baru Allah itu benar-benar menggenapi janjinya memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel ya. Jadi kemarin Ibu Yeni sudah bilang bahwa Allah itu setia, artinya apa? Allah yang selalu menepati janjinya. Kalau manusia berjanji bisa tidak ditepati. Tetapi Allah kita adalah Allah yang setia. Artinya apa? Jikalau Allah sudah katakan ya, pasti Allah akan menggenapi ya. Tidak mungkin tidak. Hanya memang kalau kita lihat dalam kitab Yosua, nanti kita akan pelajari selanjutnya bahwa Allah bisa menggenapi janjinya itu, ada hal yang harus dibayar oleh bangsa Israel, yaitu ketaatan. Nah, jadi di dalam kitab Yosua ini tidak saja menceritakan tetapi juga membuktikan bahwa Allah setia kepada janjinya. Nah, kita masuk hari ini bagaimana Allah memilih Yosua dan Allah memerintahkan Yosua untuk menuntun, membimbing, membawa bangsa Israel masuk kepada Kanaan. Anak-anak, setelah ini anak-anak kembali membaca kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 ya. Di situ diceritakan bahwa Allah mengutus Yosua. Allah memerintahkan Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Di ayat yang pertama ya, pasal 1 ayat 1 itu dikatakan bahwa Allah berkata kepada Yosua, "Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu." Ya. Jadi Yosua dipilih oleh Allah menggantikan Musa. Kemarin Ibu Yeni sudah bilang kenapa Musa itu tidak bisa masuk kepada Kanaan, karena Musa itu tidak taat. Yang tadi Ibu Yeni bilang bahwa orang Israel bisa masuk kepada Kanaan itu ada bayar yang harus dibayar, yaitu ketaatan. Nah, Musa tidak taat. Oleh sebab itu dia mati dan dia tidak bisa masuk kepada tanah Kanaan, maka Allah memilih Yosua menggantikan Musa untuk menuntun bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan masuk kepada Kanaan. Nah, ya, ketika Allah memilih Yosua, ya, Allah itu tidak saja asal pilih, tetapi Allah memberikan janji kepada Yosua. Ya, kalau kalian baca di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 3 dan ayatnya yang kelima ya, di situ dikatakan janji Allah kepada Yosua ketika Allah memilih Yosua. Ya, janjinya itu apa? Janji yang pertama itu ada pada ayatnya yang ketiga bahwa setiap tempat yang akan diinjak telapak kakimu
kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya, ini janji Allah. Janji yang kedua yaitu ayatnya yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Jadi Allah memilih Yosua dan dia memberi janji penyertaan kepada Yosua. Nah, selain Allah memberikan janji, Allah juga memberi pesan kepada Yosua. Ketika Allah memilih dia, Allah memberikan janji dan Allah memberikan pesan. Sehingga janji itu bisa tergenapi di dalam kehidupan Yosua, maka Allah memberikan pesan, Allah memberikan rambu-rambu yang harus ditaati oleh Yosua, ya. Rambu-rambu yang harus ditaati atau pesan-pesan yang harus Yosua ingat selama menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan itu dapat kalian baca di dalam kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Di situ ada dua pesan yang Allah berikan kepada Yosua. Yang pertama, ayat 7, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, bertindaklah hati-hati sesuai hukum Musa yang telah kau dengar, dan janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kuatkanlah, ya, dan tidak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan, ya. Artinya kalau Tuhan mau bilang kepada Yosua bahwa kalau kau jalan lurus-lurus saja, jangan belok-belok. Artinya apa? Kalau mau ikut Tuhan punya kehendak saja. Taat apa yang Tuhan kehendaki melalui aturan atau melalui firman yang sudah Yosua dengar melalui Musa. Dan pesan yang kedua yaitu jangan lupa memperkatakan kitab Taurat dan renungkanlah siang dan malam supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Ini pesan Allah kepada Yosua. Baik anak-anak, dari pembelajaran kita tentang Allah mengutus Yosua, ada 4 hal yang Ibu Yeni mau katakan kepada anak-anak. Untuk anak-anak itu tahu bahwa dalam pembelajaran ini di dalam kitab Yosua itu menceritakan bagaimana Allah memilih Yosua itu menunjukkan bukti bahwa Allah itu menepati janjinya kepada bangsa Israel yang kemarin kita sudah belajar bahwa Allah berjanji mulai dari Abraham sampai kepada Yosua, dan benar-benar Yosua itu menuntun bangsa Israel itu masuk kepada Kanaan. Hal ini membuktikan bahwa Allah itu selalu menepati janjinya. Allah menepati janjinya menunjukkan bahwa Allah itu setia. Allah kita Allah yang setia, ya. Dan hal yang kedua yang Ibu Yeni mau kita tahu bahwa Allah kita yang setia itu menuntun, menyertai kita, menciptakan kita, ya. Kalau kita ingat kisah penciptaan, ada 2 tujuan mulia yang Allah mau kita tahu, ya. Yang Allah mau kita tahu bahwa ketika Allah menciptakan kita manusia, Allah mau supaya manusia itu memuliakan Dia, ya. Manusia memuliakan Dia dengan cara apa? Manusia melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Jadi kita yang hidup ini, Allah mau kita juga melakukan pekerjaan Allah seperti Yosua, ya. Yosua melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan, yaitu menuntun bangsa Israel masuk kepada Kanaan. Nah, dan yang perlu kita ingat bahwa ketika Allah itu menghendaki, meminta kita untuk mengerjakan pekerjaan Allah, kita harus tahu bahwa Allah pasti menyertai kita. Sama seperti Yosua. Allah pilih Yosua, Allah tidak sekedar pilih saja begitu saja. Tetapi Allah itu pilih dan dia beri janji. Dan dia beri pesan kepada Yosua. Agar Yosua dalam melakukan pekerjaan Allah itu dapat melakukannya dengan baik, dan tentunya semua keberhasilan yang didapati oleh Yosua dalam melakukan pekerjaan Allah itu semua hanya karena Tuhan yang menyertai. Jadi kita percaya ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah sebagai anak-anak, Ibu Yeni saya masih kecil, bagaimana mungkin saya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah? Bisa. Sekalipun kalian kecil, kalian masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah yang bisa kalian lakukan seperti apa? Contoh,
jadilah anak yang baik. Ketika berbicara dengan teman, berbicara dengan sopan, dengan lembut, tidak kasar, tidak berkelahi, tidak paksa-paksa untuk harus ikut kalian punya kehendak, karena kebanyakan anak-anak itu maunya harus, saya nih yang paling hebat, saya yang paling jago, jangan. Tapi berusahalah saling memahami, berkata yang lembut, kalau di rumah membantu orang tua, mendengarkan apa yang orang tua nasihatkan, itu contoh kalian sudah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah mau sekalipun kalian masih kecil. Dan yang paling penting, poin yang paling penting ya, poin yang keempat ini bahwa Allah membutuhkan kita hidup taat kepada Dia. Ya. Yosua bisa melakukan pekerjaan Allah karena dia taat kepada apa yang Allah pesankan tadi, 2 pesan itu, yaitu baca firman dan renungkan firman, kemudian selalu berdoa. Ya, jadi anak-anak bisa melakukan kehendak Tuhan, bisa hidup di dalam Tuhan ketika anak-anak itu mau taat. Taatnya dengan cara apa? Baca firman, lakukan firman, perkatakan firman Tuhan. Mulut ini dipakai untuk memperkatakan yang berkat, memperkatakan firman Tuhan, bukan maki, bukan berkata kasar, bukan omong teman, tapi pakai mulut ini untuk memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan berkat bagi sesama teman, ya, dan punya waktu-waktu untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Itu bukti-bukti kita taat kepada Tuhan, ya. Anak-anak bisa melakukannya. Nah, oke, sampai di sini pertemuan kita tentang Allah memilih Yosua. Kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kalian boleh mengulangi membacanya, kemudian mencatat hal-hal penting. Misalnya Yosua dipilih menggantikan Musa, pesan-pesan Yosua, pesan-pesan Allah kepada Yosua, perintah janji Allah kepada Yosua, bisa kalian tulis itu di catatan untuk sebagai bahan pembelajaran kalian. Dan boleh kalian hafalkan pesan Allah kepada Yosua, janji Allah kepada Yosua. Kalian boleh catat itu dan hafalkan, sehingga misalnya kalau ada ulangan atau ada formatif, kalian bisa mengisi. Misalnya Ibu Yeni bilang sebutkan janji Allah kepada Yosua, kalian sudah tahu. Nah, dan jangan lupa isi jurnal devosi, karena jurnal devosi itu Ibu Yeni ambil sebagai penilaian sikap spiritual ketaatan kalian. Hari ini kita sudah berbicara tentang taat, ya. Bagaimana Yosua itu taat kepada Tuhan dan dia mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Oke, begitu saja dan sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah belajar agama tentang Allah yang begitu setia kepada kami. Tolong kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu agar kami bisa taat kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur karena Tuhan sudah menyertai belajar kami hari ini. Amin.